Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali pada hari Minggu ini kita boleh bertemu. Dan pasti kita masih beribadah di rumah ya. Karena kita nggak boleh dulu kemana-mana. Kita belum bisa beribadah di gereja. Kita masih beribadah di rumah. Kita bersyukur karena hari ini kita tetap sehat. Hari ini kita tetap masih hidup. Masih diberikan kekuatan sama Tuhan. Bahkan masih boleh beribadah. Nah, adik-adik, saat ini sebelum kita membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Oh iya, kakak nih mau kenalin dulu. Ini di samping kakak ini ada teman kita, namanya siapa? Nathan, namanya Nathan. Sekarang kelas berapa Nathan? Kelas 5. Kelas 5. Udah naik dong, udah naik kelas 6. Ya, naik kelas 6 kan? Iya. Ya, Nathan. Nah, Nathan akan sama-sama dengan kita mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca bagian Alkitab, kita mau berdoa dulu ya. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi satu lagu. Lagu apa Nathan? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita nyanyi sama-sama ya. Sama-sama adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa pada Tuhan. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih sehat, masih boleh hidup, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan, cerita Alkitab yang boleh disampaikan, dan kami juga boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati akan pelayanan firman pada hari Minggu ini, dan kami ingin mendapat berkat dari Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama. Nah, dari Perjanjian Lama yang menceritakan seorang wanita, seorang perempuan, ibu. Nah, namanya dari kitab itu juga memakai nama dari ibu tersebut. Kira-kira siapa? Ayo, bisa tebak nggak? Perjanjian Lama sebelum Mazmur. Mungkin ada yang bisa tebak ya. Nah, adik-adik, betul kalau menebaknya adalah kitab Rut. Kitab Rut, R-U-T. Baik, kita akan membaca Alkitab, kitab Rut. Nah, itu di Perjanjian Lama, itu sebelum Mazmur. Kitab Rut ayat 1, kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Coba mari kita buka sama-sama ya. Udah buka adik-adik semua? Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nanti Nathan yang akan membacakan ya. Baik, ayo Nathan, kita baca kitab Rut itu. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu
tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, "Pergilah, pulanglah, masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadi suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menantikan sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Nangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, adik-adik, kita sudah baca tadi Alkitab panjang ya, ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik itu pergi tinggal di kota lain, bukan di Jakarta, atau mungkin dari kota lain pindah ke Jakarta? Ada yang seperti itu? Tinggal di kota misalnya di Jogja, tahu kan Jogja di mana ya? Misalnya Jawa Tengah. Atau pernah tinggal di Medan? Yang orang-orang adik-adik yang orang tuanya dari Batak tuh tahu, dari Medan tuh tahu. Pernah? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak gitu ya. Nah, adik-adik, ini cerita mengenai satu keluarga ya. Keluarga ini keluarga, namanya tadi kita udah baca ya, Bapak Elimelek dan Ibu siapa? Tadi siapa? Elimelek dan siapa? Naomi. Naomi, betul. Elimelek dan Naomi. Mereka ini sebenarnya mereka itu tinggal di satu kota di Yehuda. Yehuda itu di Israel. Nama kotanya Bethlehem. Nah, tetapi karena pada saat itu kota Bethlehem itu sedang dilanda kekeringan, tidak ada makanan ya. Jadi mereka akhirnya pindah ke kota lain. Kayak misalnya di Jakarta itu lagi susah banget, akhirnya harus pindah ke kota lain, misalnya ke Jogja. Nah, keluarga Elimelek ini juga mereka pindah ke kota lain supaya hidupnya lebih baik, supaya hidupnya lebih makmur. Jadi Elimelek dan tadi siapa? Ibu Naomi dan berapa anak tadi? 2. Nah, 2 anak. 2 anak namanya itu Mahlon dan Kilion. Wah, hebat nih si Nathan nih. Baca dan ngerti. Mereka pindah, anaknya masih kecil-kecil. Dan mereka pindah ke kotanya namanya kota Moab. Nah, jadi anak-anak dari Ibu Naomi ini sama tadi Bapak Elimelek itu
udah akhirnya jadi besar di Moab, dan kemudian mereka juga menikah di tanah Moab. Nah, ini mereka menikah dengan, ini namanya Ruth, dan ini namanya apa tadi? Orpa. Jadi anak-anak ini akhirnya menikah dan kemudian tetap hidup senang di Moab. Tapi satu waktu itu Bapak Elimelek sakit, dan akhirnya itu Bapak Elimelek meninggal. Dan kemudian setelah Bapak Elimeleknya meninggal, itu anak-anaknya juga sakit juga, yang namanya si Kilion dan tadi siapa namanya, Mahlon, akhirnya meninggal juga. Jadi setelah dua anaknya meninggal, kemudian juga suaminya meninggal, Elimelek meninggal, Ibu Naomi itu sedih sekali. Akhirnya dia berpikir, aduh, saya sudah nggak punya saudara lagi di tanah Moab, dan dia berpikir, saya ingin pulang ke Yehuda, ke Bethlehem. Dan akhirnya dia ingin pulang ke Yehuda. Dan sebelum dia pulang, dia ajak sama siapa tadi, Ruth dan Orpa, kamu boleh ikut, tetapi juga boleh tinggal, karena Ruth dan Orpa adalah anak-anak dari anak-anak yang lahir di Moab, bukan anak-anak yang lahir di Yehuda. Tapi kata Ruth sama siapa namanya, Orpa, enggak, kita ingin ikut dengan ibu. Pokoknya kalau ibu pergi, kita juga ikut. Dan akhirnya si Ibu Naomi bilang, ya oke, boleh ikut sama-sama pergi ke Bethlehem. Dan pergilah mereka ke jalan pergi ke Bethlehem. Tetapi di tengah jalan, Ibu Naomi masih bilang, udahlah Ruth, Orpa, kamu pulang aja ke Moab. Ngapain lagi kamu ikut dengan saya gitu? Saya sudah tidak punya anak-anak lagi. Kamu tidak bisa juga kawin dengan anak-anak saya karena saya sudah tua. Dan juga Bethlehem itu bukan tanah kamu, bukan negeri kamu. Pulang aja. Tetapi di tengah perjalanan si Ruth bilang, enggak, saya tetap akan ikut Ibu Naomi. Tapi Orpa, dia bilang, ya udah, saya akan pulang ke Moab. Dan akhirnya di sini berpisahlah mereka. Orpa akhirnya pulang ke Moab, tetapi Ruth tetap ikut dengan Naomi. Kemudian Naomi bilang, loh Ruth, kenapa kamu harus ikut dengan saya? Kamu kan bisa pulang, bisa kawin lagi nanti di Moab. Tapi kata Ruth apa? Tadi di ayat 16 dikatakan gini, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Ini kata Ruth ya. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Jadi Ruth ini ingin ikut dengan Naomi, dan dia sudah merasa bahwa nanti bangsanya Ibu Naomi adalah bangsanya dia juga. Allahnya Ibu Naomi yaitu Allahnya dia juga. Jadi dia sudah percaya bahwa dia punya Allah gitu ya. Karena kalau bangsa Moab itu kan mereka menyembah berhala. Tetapi dengan dia mengikut Ibu Naomi, dia percaya bahwa Allahnya Ibu Naomi menjadi Allahnya juga. Bangsanya juga menjadi bangsanya. Sehingga melihat Orpa pulang, tetapi Ruth tetap dengan Ibu Naomi. Nih, Ibu Ruth dan Ibu Naomi. Dan mereka akhirnya pulang ke Yehuda, pulang ke kota Bethlehem. Dan di sana ini Ruth. Nah, tadi kan awalnya kita bercerita bahwa Ruth itu dan Ibu Naomi itu sudah waktu dia pergi ke Moab, dia meninggalkan semua di Bethlehem itu. Dan pada waktu dia pulang, dia sudah tidak punya rumah, sudah tidak punya ladang. Tapi mereka bisa bekerja dimanapun itu di Bethlehem. Dan mereka kembali ke Bethlehem. Ruth akhirnya harus bekerja karena kan Ibu Naomi sudah tua ya adik-adik ya. Jadi Ruth akhirnya bekerja di ladang. Ini dia lagi memungut jelai-jelai padi, mengumpulkan dan menjualnya. Dan
Ruth begitu rajinnya untuk bekerja sehingga dia bisa menghidupi ibu Naomi, dan mereka bisa hidup baik, hidup bahagia. Nah, adik-adik, itu tadi cerita mengenai Ruth. Nah, dari cerita ini adik-adik, kira-kira apa ya yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan ini? Tadi kita sudah mendengar ceritanya, dan kita bisa belajar apa dari firman Tuhan pagi hari ini? Nah, yang pertama, Nathan dan juga adik-adik, itu Ruth itu kita bisa belajar bahwa Ruth itu percaya kepada Allah, dan dia benar-benar mengikuti akan Allah Naomi, dan dia pasti juga karena percaya kepada Allah, dia juga berdoa, datang kepada Allah dan berdoa untuk kebahagiaan, untuk mereka hidup lagi dengan harus bekerja keras. Jadi pertama yang kita pelajari adalah bahwa kita harus hidup berdoa, hidup mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Apalagi saat-saat ini ya, Nathan sekarang juga di rumah, nggak boleh kemana-mana karena takut dengan virus. Kita harus banyak berdoa. Dengan kita berdoa, kita bisa semua apa yang ada di sekitar kita, masalah, pergumulan kita bisa hadapi itu karena kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan kedua adik-adik, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini adalah Ruth itu taat kepada orang tua, taat kepada ibunya. Apa yang dikatakan oleh ibu Naomi, walaupun bukan ibu kandungnya, dia tetap percaya. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh ibu Naomi. Dan kita juga sebagai anak-anak, kita perlu taat kepada orang tua. Natania, maksudnya apa yang orang tua bilang, harus belajar, tidak boleh main, kita juga harus lakukan itu. Tidak boleh jalan kemana-mana dulu, harus tinggal di rumah, kita lakukan itu. Jadi kita perlu taat kepada orang tua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, ini gambar apa nih Nathan? Semut. Semut tuh ciri-cirinya apa ya? Binatang yang rajin. Betul, ini rajin ya. Semut itu dikenal dengan binatang yang rajin. Nah, adik-adik, itu Ruth itu sangat rajin gitu ya. Dia bekerja terus, yang akhirnya bisa membuat sejahtera dia dengan ibu Naomi. Nah, adik-adik, kita juga perlu rajin belajar, rajin membantu orang tua, nggak boleh malas gitu ya. Karena rajin itu juga kita akan diberkati oleh Tuhan. Dengan rajin itu kita boleh banyak dapat berkat dari Tuhan. Nah, jadi adik-adik, pagi hari ini kita bisa belajar dari Ibu Ruth, dan juga belajar bagaimana Ibu Ruth akhirnya dengan Ibu Naomi diberkati oleh Tuhan. Karena pertama, dia taat kepada Tuhan, pasti juga banyak berdoa. Kemudian yang kedua tadi, taat kepada orang tua. Anak-anak yang taat kepada orang tua pasti diberkati. Yang ketiga tadi apa? Rajin. Kita harus rajin dalam semua hal, kita harus rajin. Demikianlah firman Tuhan adik-adik pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari Nathan, kita menutup pelayanan firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik, kita tunduk kepala, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Kakak akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini atau pada hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan dan boleh belajar lagi dari kisah Ibu Ruth. Kami ingin Tuhan terus datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, boleh dengar-dengaran kepada orang tua, dan boleh terus rajin dalam segala kehidupan kami. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati, dan kami ingin menikmati akan hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu kembali adik-adik. Sampai jumpa lagi. Nathan, kita selamat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.